Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Lagi ada di sebuah cafe di Canggu, Bali. Aku kasih lihat ke teman-teman ya. Ini sawah, tapi sawahnya lagi baru dipanen kayaknya. Hari ini tuh aku agak kurang enak badan sebenarnya, dan rasanya tuh lagi lelah banget. Tapi aku udah janji untuk mewawancara seseorang ini, dan menurut aku topik yang bakal kita bicarain itu oke banget, dan mungkin aku juga bisa dapat masukan dari dia karena dia adalah seseorang yang sekarang projectnya adalah healing. Aku butuh di healing lagi. Setiap hari aku butuh di healing gitu teman-teman. Jadi sambil nunggu aku akan coba breath meditation gitu. Ya, sekarang aku udah kedatangan tamuku kali ini untuk episode kali ini, yaitu namanya Sita. Hai. Aku mengundang Sita karena dia punya sebuah project. Jadi aku kebetulan ketemu sama Sita beberapa tahun yang lalu ya. 3,5 tahun yang lalu. Ya. Pertama kali Hampir 4 tahun. hampir 4 tahun aku waktu itu ngekos di tempat yang sama bareng Sita di Ubud. Di desa, Sebelahan, di ya. Kedewatan ya. Di Kedewatan. Nah, terus pada saat itu Sita tuh masih kerja di Alchemy Bali di Ubud. Nah, terus sekarang Sita udah punya project sendiri. Nama projectnya adalah Mohini Love Project. Dan alasan kenapa aku pengen undang Sita ke saat ini karena aku ngerasa project Sita ini tuh sesuatu yang dibutuhkan banget sama rakyat dunia saat ini. Makasih kamu. Aku senang, makasih loh. Iya, jadi So much. Iya, jadi aku juga pernah datang ke kelasnya Sita dan buat di cafe. Buat itu tentang apa ya? Tentang trigger, apa ya? Aku juga lupa. I think it's understanding your trigger. Jadi Sita ini membuat project soal, mungkin Sita aja yang jelasin sebenarnya Mohini Love Project itu gimana sih, Sita? Nah, sebenarnya Mohini Love Project adalah semua hal-hal yang aku suka, aku offer ke masyarakat. Which is what is it that you love? Teach. Terus aku waktu pertama mulai project ini, aku for the past few years exploring my creativity karena for a very 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 long time, for most of my life, aku nggak realize that I'm a creative person. Jadi aku tuh kalau orang, dulu aku kerjanya di sales, terus orang kalau ngelihat aku yang apa sih lo di desain or gambar or model or apa, terus aku yang enggak gue di sales gitu, gue di communication. And they're all like, really? But you look like a creative person. Tapi in my own blindness at that time, enggak. Minuman Makasih. kita datang. Ya, sama. Makasih. Oh, it's so pretty. Kita cheers dulu ya. Cheers. Kita pesen yang sama. Ya? Terus. Iya, jadi sebelum aku mengeluarkan Mohini Love Project, aku menemukan that aku punya interest baru. Mungkin nggak baru, mungkin sebenarnya udah ada di sana tapi aku buta. Gitu, itu namanya creative blocks ya. Aku menemukan hal baru, aku ngedesain jewelry, rambut. Aku ngedesain jewelry. Nah, di situ jadi aku ke workshop, terus minta mereka buat, terus mulai ngeluarin itu desain apa, cincin atau kalung. Terus I also found a gift that I never knew when I grew up. Maybe for 30 years aku nggak tahu aku punya gift di sini, yaitu teach. Jadi this project is all about sharing what I love and what my gift is, karena aku super believe setiap orang, nggak cuma aku doang, when they know what their gift is, kita mau express dan share itu to the world. Mungkin to the world kayaknya grand banget, tapi to the world maksudnya ke siapa aja, dari
smallest scale sampai biggest scale. Dan pasti kan kita punya fear kan, tapi challenge-nya adalah gimana kita stay true with our truth dan tetap ngejalanin passion kita. Nah, passion kita tuh selalu itu evolve ya. Mungkin passion aku yang dulu itu it's no longer a passion, tapi itu ada passion baru gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi everything that you love. Nah terus aku tertarik banget sih yang bagian teachingnya ini, karena sekarang kamu masih bikin teaching yang seminggu sekali itu nggak sih? 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Kalau yang di Bali, yang khusus di Bali itu 2 minggu sekali. Terus kayak sebulan yang lalu ya aku mulai launch online class gitu. It's for orang yang nggak di sini. Yang kelas-kelas yang kamu bikin itu mungkin kan teman-teman di online nggak tahu apa sih yang kamu bicarain topiknya, terus why do you choose that topic and how do you come up with that gitu. So it's all about unfolding process. Jadi ini unfolding and ongoing process. Jadi topik yang biasanya aku omongin adalah topik-topik gimana caranya kita mencintai diri kita unconditionally. Kenapa? Karena ketika kita practice mencintai diri kita unconditionally, nanti kita akan lebih memilih keputusan-keputusan atau memutuskan hidup tuh sesuai yang kita, apa ya istilahnya? Sesuai sama joy kita. Aku percaya waktu kita lahir kita tuh udah ada istilahnya path and meant for doing something. Nah, when we love ourselves unconditionally, itu door pertama untuk kita bisa menuju path itu. Karena semua orang punya unique gift ya. Semua orang super punya unique gift, dan untuk discover this unique gift tuh perlu banyak proses, termasuk loving ourselves unconditionally. Dan loving ourselves unconditionally ini ada banyak hubungannya sama acceptance, forgiveness, terus ada hubungannya about making choices that's actually in alignment with our truth. Terus ada hubungannya sama yang paling aku sering ngomongin adalah ngeliat dalam diri kita gitu, heal. Abis self love tuh gimana caranya heal part-part diri kita yang dari dulu kita udah lupain. Kenapa? Actually in order to find or discover our gift, see basically it's all about healing. It's all about accepting yourself. It's all about loving yourself. It's all about living your life in alignment with your gift. It's all about that. Thank you. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pengen aku tanyain mungkin a bit personal, is that okay? Of course. Yay. Jadi aku pengen tahu, karena waktu aku terakhir ketemu Sita itu kan dia masih ibaratnya masih belum ada project ini sama sekali, dan dalam jangka waktu 4 tahun aku tiba-tiba ketemu dia, dan dia pindah kan dari Ubud, dia pindah ke Canggu, dan aku juga setelah 3,5 tahun di Ubud aku akhirnya juga pindah ke Denpasar, dan setelah itu baru kita ketemu lagi. Imigrasi. Nah, aku pengen tahu what happened between that 4 years yang dimana kamu sepertinya melakukan sebuah perubahan itu, that switch from, pokoknya sebenarnya gimana mau ini project akhirnya bisa lahir. Mungkin kan ada teman-teman juga, itu adalah struggle aku juga dulu, kayak how can I find my true calling itu yang kamu bilang itu, yang my true passion, terus how can I get there gitu. Dan mungkin Sita bisa sharing pengalaman kamu kayak how it's slowly unfolding and evolving itu, supaya mungkin teman-teman yang ada dalam posisi yang sama, yang dimana kayak I start to find this is what I like, tapi bingung gitu kayak what I should do next, and karena sebenarnya kayak gak ada roadmapnya juga, maksudnya it's a lot of that part is kita harus cari tahu sendiri. Benar gak sih? Dan mungkin Sita bisa ceritain from where you start and what happened until you now can like share it, your gift to the world. Seperti itu. Jadi gini, it's all begin tuh
dari sebelum aku pindah ke Bali waktu aku masih di Jakarta. Kamu dari Jakarta juga? Aku dari Jakarta. Anak Jakarta Iya. sekarang di Bali 2. Aku dari Jakarta, aku kerja di insurance waktu itu for long time. Dari aku muda, dari aku umur 21 apa 22 Kamu gitu. kuliah major apa? Majornya PR, Oh, oke. public relations. Terus nah waktu aku muda itu aku diajak untuk jadi sales di insurance. Terus pada saat itu aku mikirnya wah ini bagus banget untuk my growth, for my development. Cuma setelah 10 tahun aku di situ, aku ngerasa kayaknya this is not it. Jadi ada kayak nudge gitu yang ngilik-ngilik, kayaknya bukan ini deh. Kayak soalnya tuh aku somehow tuh ngerasa nggak puas. Jadi tuh hal yang mesti kita lakuin adalah kita aware aja ketika kita ngelakuin sesuatu itu kepuasannya emang benar-benar puas, atau itu kamu stuck di comfort zone, atau ada yang something that you cannot explain tapi kamu tiba-tiba gitu. Soalnya itu yang berbicara adalah gimana caranya kita ngedengerin intuisi kita. Semua orang punya intuisi ya. Semua orang. Iya, semua orang, dan itu ada hubungannya gimana caranya kita belajar ngedengerin hati kita. Nah, aku dari dulu itu modality yang aku benar-benar pegang adalah dengerin hati. Cuma kan nggak gampang kan dengerin hati. Kadang-kadang hati kita bercampur aduk sama segala macam gitu. Apa kata orang lain? Apa kata orang, judgement orang, kita ketakutan nanti let's say nggak ada uang. Kalau iya kan, kalau kita mau ngelakuin passion pasti the first thing adalah acceptance dari orang tua atau uang. Nanti gue duitnya gimana? Mati gitu deh. ya. Gitu bener-bener. Iya, tapi gini, kita mesti percaya ketika kita mau menemukan apa what our really gift is, apa what our authentic passion nih, it's all about authentic passion and gift. Itu aku percaya akan ada jalannya. Aku bilangnya universe or Tuhan akan kasih kamu rejeki untuk at least kamu survive. Amin. Gitu. Tapi itu kita harus cross our fear. Jadi kita kalau takut gitu ya? akhirnya gue nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Nanti inilah, nanti itu resikonya ini, resikonya itu. Nah, in order for us to tune in sama passion sama gift, karena passion sama gift kita tuh semuanya sebenarnya udah ada di dalam diri kita, tapi kita buta karena ada banyak takut, karena society bilang punya banyak judgments, banyaklah hal-hal yang bikin kita buta. Nah, so it's all about inner journey. Nah, inner journey itu kita makanya mesti latihan dengerin kata hati. Kata hatinya apa? Nah, waktu itu tahun 2012 apa tahun 2013 gitu, aku udah ngerasa I really don't like my job, it's not for me, but I don't know what. I was in limbo, artinya kayak nggak tahu mau ngapain. Kan itu perasaan yang nggak enak ya, ketika terombang-ambing. Gue nggak tahu mesti ngapain, gue nggak tahu bakat gue apaan. Gue taunya gue bisa ngomong, tapi ya apaan sih, kayak nggak terarah juga ngomongnya kan. I really feel like the things that I thought I cannot. Jadi itu tuh aku udah mulai kayak apaan ya nih. Tapi I keep like okay, sekarang apa sih yang, mulai dari nanya what do I actually like, what is it that actually drawn me the most. Maksudnya yang bikin aku ngerasa aku paling gampang is the most natural thing for me. Ya, so aku pikir-pikir, oh my god, aku paling gampang itu sebenarnya gift. I just wanna give, and I feel like I just wanna help people di situ kan. Jadi aku waktu itu, kamu ingat Medina kan, sahabat aku? Iya, aku rumah kita deket nih. Aku datang ke rumah sahabat aku, terus aku nangis.
aku cuma bilang sama dia, pokoknya gue cuma pengen nolong orang gitu. Iya, pokoknya gue cuma pengen nolong orang. Terus kan di kepala kalau nolong orang biasanya ya nolong orang yang mungkin keberuntungan finansialnya lebih kurang dari kita gitu ya. Terus udah gitu si Medina tanya, terus lo mau makan apa kalau lo cuma mau nolong orang? Pasti kan kita dapet ya kayak gitu-gitu. Terus udah gitu, nggak tahu, pokoknya gue mau nolong orang, nangis gitu ya. Udah tuh, nah tapi akhirnya di saat aku udah tahu aku mau nolong orang, nggak langsung tuh jawabannya cering, iya ngapain. Tapi aku udah tahu gimana caranya, nolong orang. Nah akhirnya aku start dari small. Kan gue sekarang taunya gue suka give, suka nolong orang, tapi ada kesadaran. Jadi aku mulai nih mulai lebih banyak nolong orang dari hal-hal kecil. But until certain point akhirnya aku sadar gue nggak bisa nolong orang terus-terusan, karena sebenarnya orang yang paling harus gue tolong sebelum gue ngerasa gue bisa bantu orang adalah diri gue sendiri. Karena ketika aku give, I had moments where I just felt gak ada energi lagi untuk dikasih. Disitulah aku mulai sadar, I need to give for myself first. Jadi abis aku mulai hal-hal kecil nolongin orang, aku stop nolongin orang. Setiap aku punya impulse untuk nolongin orang, aku berhenti nanya. Karena ternyata aku punya banyak pain ya di hidup aku. Aku dulu orangnya gak pede, ngerasa jelek, ngerasa ini, ngerasa itu, ngerasa gak ada yang suka. Terus karena pain itu aku juga make tanpa sadar gift aku ini yang suka ngasih untuk ngerasa diri aku lebih baik. Jadi maksudnya gini, so I feel like when I give, I feel important or good enough about me, or tanpa sadar aku pengen orang punya good thoughts about me. Gak ada yang salah ya sama itu, tapi itu yang bikin aku sadar aku dependent sama opini orang tentang diri aku. Aku mesti mamer tentang diri aku, kasarnya gitu, in order for me to feel good about myself. Padahal for us to feel good about ourselves is just realizing we are already perfect just the way we are, dengan ketidaksempurnaan yang kita punya atau yang kita pikir kita punya. Jadi disitulah aku mulai sadar tentang I wanna give for myself first, dan learn to say no. Karena aku tipe orang yang gampang banget say yes, terus akhirnya capek sendiri, terus akhirnya overwhelmed sendiri. Dan it's like a really hard practice untuk say no, karena nanti habis itu feel guilty lah, terus ngerasa I'm not good enough friend, I'm not banyak banget. Tapi aku belajar untuk sit in that feeling of uncomfortableness dan tetap no, I'm doing this for myself, I owe this for myself, you know, I don't wanna be codependent anymore. Artinya apa codependent? Aku nggak mau tergantung dengan apa kata orang lagi tentang diri aku gitu. That's so good. Jadi aku praktis itu sampai akhirnya, terus aku mulai stop kerjaan aku waktu itu, terus aku mulai kerja gimana ya nih akhirnya cari uang gitu kan, cari uang. Terus kan biasanya tuh kita udah punya hal-hal yang misalnya mesti bayar ini, mesti bayar itu, bills, mesti bayar bill, mesti bayar kredit card. Sekarang aku jujur aja ya, karena aku mikir, wah aku stuck banget nih. Kalau misalnya aku per bulan terus-terusan kayak gini, pasti aku stuck di kerjaan aku. Sedangkan nanti aku ngerasa, tapi gue ada ini. Jadi aku mikirnya aku mau keluar dari semua itu. Akhirnya aku kabur dari bayar kredit card. Iya, aku jujur nih, aku kabur. Tapi aku punya niat, aku punya intention nanti. Mendingan gue kabur sekarang, nanti ketika gue saatnya udah betul-betul steady dari keadaan dan ngelakuin earn money dari yang
aku suka, nanti gue pasti balik lagi untuk bayar. Jadi reasonnya aku kabur adalah untuk biar aku nggak ada beban dan tetap pursue passion aku apa. Tapi aku betulan tuh, pokoknya gue nanti tanggung jawab. Tapi sekarang I have to do this for myself first gitu. Akhirnya terus tiba-tiba ada, udah pokoknya lo harus ke Bali aja. Terus gue mikir, gila gue di Bali ngapain gitu kan. Enggak, pokoknya lo ke Bali, cari kerjanya juga nanti pas nyampe di Bali, ke Bali aja dulu. Nah Itu suara hatimu? iya, Suara hati. Terus udah gitu, aku waktu itu nggak punya uang nih ya. Aku sekarang kan, kamu mau aku jujur ya, aku Iya. cerita aja, aku nggak punya uang sama sekali. Jadi waktu itu aku kerja tuh ikutan nama Medina, dia fashion stylist, terus aku manajerin dia, which is uangnya suka ada suka enggak gitu. Bukan yang kamu tau lah kalau freelance ada waktu-waktu kosong, ada nggak steady lah ya. Cuma while I'm figuring out, ya itu terus akhirnya udah sih, pokoknya lo mesti ke Bali, lo cari kerjaan aja dulu sambil lo masih explore gitu, sambil lo dengerin kata hati lo apaan. So, sebenarnya tuh dari tahun 2014 tanpa aku sadar, aku udah mulai taking steps for healing journey, my own healing journey ya. Nah, untuk semuanya, untuk didengar kita semua itu, healing tuh bukan berarti kita punya kejadian yang gimana dalam Sangat hidup ekstrim. kita, sangat ekstrim, nggak perlu. Aku dari keluarga yang normal-normal aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu rajin kelas aku, mungkin nanti kamu akan kenapa sih kita healing, apa sih yang dimaksud gitu. Aku dari keluarga yang normal-normal aja, tapi ternyata itu aja butuh banyak healing apa, healing conditioning kita, healing limitation kita, healing pain yang kita nggak inget, walaupun painnya itu kecil-kecil. Nah, itu semua ada di subconscious kita. Nah, ini yang biasanya aku selalu share di private session aku atau di kelas atau di workshop, itu tentang heal all of this conditioning. For what? In order for us to see the possibility that we can actually live our dreams, we can actually live the way we want. Gitu. Itu caranya gimana? Dengan cross limitation. Tapi limitation kita ini, self belief kita ini ada hubungannya sama painful emotional pattern gitu. Jadi aku biasanya kalau di kelas ngomong itu. Nah, dari kecil itu aku orangnya super aware. Dari kecil aku aware, aku gampang nyimpulin hal-hal yang kayak gitu, Flora. Tapi karena it's so natural in me, I didn't even realize if that is my gift. Jadi dari kecil it's already there. Jadi ingat ya, for those of you yang lagi di journey, mau tahu kamu your authentic passion apaan, your authentic gift apaan, itu pasti udah ada dari kamu kecil, pasti. Tapi mungkin kamu sadar nggak sadar gitu. Kayak aku nggak sadar aja, tapi itu selalu udah ada gitu. Orang tuh suka datang ke aku untuk misalnya nanya pendapat, untuk somehow aku kalau ngelihat situasi aku bisa nyimpulin gampang banget moral story-nya gitu. Nah, udah gitu, udah nih aku healing. Terus aku akhirnya ke Bali. Aku nggak punya uang ya, aku nggak punya uang. Aku ke Bali. Terus aku gimana ya caranya biar gue bisa tetap pindah ke Bali. Terus waktu itu aku punya mantan baik banget nih mantan aku. Aku bilang, gue boleh pinjem duit lo nggak? Nanti kalau begitu gue dapet kerja gue ganti. Jadi aku set, pas minjem uang sama dia, gue punya uang segini itu untuk sebulan. Ya kan, udah nih, oh ya udah boleh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selalu Tapi ada orang. there is a will, there is a way. Yang penting kita mesti mau Niat. dulu. Iya, yang penting niat dan ngelakuin. Punya nggak aku banyak ketakutan? Punya. Tapi cost-nya apa? Cost-nya aku udah cuma di kepala aku, I just have to listen my heart right now. I owe it gitu. Aku utang sama my heart to listen to her. Akhirnya udah pindah. Nah, aku di set pokoknya selama sebulan ini gue cari kerja tiap hari. Nah, waktu itu aku juga baru putus dari cowok, bukan mantan yang minjemin aku uang ya, ada cowok lain Sebelum itu. Iya, jadi sebenarnya waktu aku pindah adalah aku lagi broken heartnya.
Nah, aku kan nggak punya tempat tinggal waktu itu. Aku tempat tinggal di rumah teman aku yang suami istri. Kan kalau misalnya aku rencananya tinggal 3 minggu di tempat mereka. Kan mesti tahu diri ya, nggak bisa juga kayak leha-lehe juga, terus namanya juga rumah orang. Jadi akhirnya di kepala aku nih, aku bukan tipe anak yang oke untuk ngirim-ngirim CV. Walaupun aku tetap ngirim-ngirim CV, tapi di kepala aku sih pokoknya lo tiap hari ke bar untuk kenalan sama orang. Nggak tahu gimana caranya, pasti lo bump into sama orang yang bisa connect lo kemana gitu. It's your heart. Iya, pokoknya itu aja. Karena somehow aku tahu, oh gue tuh bisa negur-negur orang gitu. Itu kebisaan aku ya, aku pakai kebisaan aku ya. Gue bisa tuh pede-pede aja kayak nongkrong aja sendiri terus nanti kenalan sama orang. Nah aku pakai tuh gift aku yang itu, gift lama aku yang dari dulu aku udah tahu. Terus udah gitu, nah so every single day I woke up di Bali waktu itu. Pertama ngirim CV, kedua aku di luar seharian Trying to hang out with people. Padahal tuh aku lagi broken heart. Jadi I push myself untuk enggak, lo keluar. Padahal sebenarnya enakan di tempat tidur sama nangis. Terus akhirnya tiap hari tuh aku dulu ke kafe-kafe sunset, Pinggir pantai. iya pinggir pantai, sama ke bar malam. Apa tuh namanya? Apa tuh Old Man's. Oh, Canggu. Iya di Canggu. Oh di Old situ. Iya. Tapi benar, tiap aku keluar ada aja ketemu sama orang, entah teman lama atau temennya temen atau stranger. Akhirnya I make a connection. Terus aku dapat interview. Terus satu lagi, aku udah di ini, pokoknya gue mau kerjaan gue yang bisa bayar gue segini, biar minimal segini. Nah gue nggak mau di bawah itu, terserah deh gitu. Nah aku kan tahu aku bisa dikomunikasi kan, jadi aku milih kerjaan apa aja yang gue bisa komunikasiin. Waktu itu aku mikirnya dulu kan aku PR kan sekolahnya, walaupun kerjanya sales ya, ngomongnya PR aja kali ya gitu. Walaupun aku nggak ada experience PR ya, tapi bodo amat deh, mendingan tulis aja. Ya udah nih, terus sampai akhir tiap hari interview, entah ternyata gajinya nggak cocok, pokoknya nggak sesuai standar lah, karena aku maunya segitu untuk aku bisa bayar macam-macam kan. Terus udah gitu akhirnya plus sebelum aku ke Bali, it's a tough decision karena ibuku sebenarnya nggak setuju. Kita kan sebenarnya nyari approval orang tua banget kan, acceptance orang tua. Tapi aku nangis, aku bilang nggak bisa mom, I need to do this. Jadi aku juga akhirnya dia juga ya udahlah terserah gitu. Anyway, pada suatu hari aku lagi di pantai nih ngeliat sunset sambil kayak siapa lagi ya gue ketemu, tegur apa kayak gitu. Ingat yang penting niat ya. Tiba-tiba aku ngeliat cewek yang aku kenal dulu di Jakarta, aku tahu dia. Terus aku yang, "Hai Christina." Terus udah gitu, "Hai ya, how you doing lah bla bla bla." Terus, "Lo ngapain di sini?" "Iya, gue lagi mau nyari kerja." Lo coba apply di restorannya pacar gue di Alchemy. Ini nama GM-nya, lo hubungin dia aja. "Oh iya makasih." Terus langsung dong aku hubungin gitu. "Bu, saya tahu dari Christina lalu bla." Terus dia bilang, "Iya lo kirim aja dulu CV." Oh iya, sampai lupa kan. Terus akhirnya di interview. Nah itu setelah 3 minggu aku dapat interview yang terakhir tuh yang Alchemy. Itu kan aku waktu itu base-nya di sini di Canggu juga. Ke Ubud. Waktu itu belum pernah ke Ubud sendiri. Ternyata lihat Google Map di tour. Jadi yang mestinya perjalanannya 1 jam 2 jam. Jadi aku udah stres pagi-pagi mau interview 2 jam muter. Aku nangis, aku gini, pokoknya nih ya, pokoknya kalau ini gue nggak diterima lagi, bodo amat, gue mau have a break nyari kerja, bodo amat, gue nggak tahu gue dapet duit dari mana. Capek ya udah nyari. Iya udah kerja. capek, udah, karena I'm actually overwhelmed. Ingat, take a break is really important. Jadi don't force ourselves gitu. Itu a part of self care ya, part of
practicing to love ourselves, to understand that actually we need a break, karena dengan break kan kita juga lebih inspired, bisa receive inspiration. Anyway, udah pas nyampe di Ubud lali lulelo, terus oh iya oke deh kamu saya masukin sales. Kepala aku sales lagi, padahal gue udah males sales kan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, sales lagi. Udah gitu dia kasih, ya gajinya segini ya. Terus aku bilang, nggak bisa bu, saya gaji segitu. Ah kenapa? Saya maunya segini. Kenapa kamu maunya segitu? Soalnya saya jujur aja, saya di sini ngekos, mesti bayar motor. Terus saya ngirim uang ke ibu saya. Nggak bisa dengan gaji yang ibu tawarin. Oh ya udah deh, dikabulin. Ya udah akhirnya dapat, setelah nangis dapat nih. Akhirnya ya itu aku kerja di situ. Nah itu tuh waktu kita di Ubud, that's also part of my healing journey as I'm working. Aku ngelihat my inner landscape melulu, what I need to heal gitu. Terus setelah 9 bulan di Ubud, lagi-lagi hati aku bilang, you need to get out from Ubud, this is not your place. Lagi-lagi aku tiba-tiba ngerasa, gue udah gak bisa di Ubud. Ikutin, nah pas aku ikutin, begitu aku decide gue udah gak mau di Ubud, 3 hari kemudian aku dapat kerja di sini, di Canggu. Aku dapat kerja, dan dapat kerjanya super aneh. Orang negur aku di jalan karena kita pernah ketemu sekali waktu aku kerja di Alchemy. Dia inget banget sama aku, dia di jalan, gue inget loh, gue ngerasa kita akan kerja bareng. Dia ngomong gitu, nih kartu gue, kalau lo mau kerja sama gue lo hubungin gue. Gitu aja. Terus aku ketemu sama dia, terus oh ya udah boleh, gue maunya segini apa segala macam, kerja langsung. Jadi begitu aku decide, pokoknya gue udah nggak bisa kerja di sini, langsung dapat kerja yang lain. Nah dapat kerja yang lain ini juga masih masa transisi gitu ya. I'm still like healing, dan kadang-kadang tuh kita ngerasa kita ready, tapi at the same time belum kayak, aku percaya universe knows better, tapi kita mesti differentiate between itu emang ketakutan kita atau itu emang kita belum saatnya. Itu kan nyaru ya sama Bo, tipis Gimana bedainnya? kelihatannya. Itu dia, Cobain aja. aja. Kita harus mau selalu self inquiry ourselves, maksudnya nanya, ini gue emang gue ketakutan doang atau gue ini. Nanti pasti kita dapat jawabannya, karena it's all about sharpening our heart muscle, our intuition. Jadi iya, jadi kita mesti sharpen ini biar suara hati kita tuh kita makin tahu kayak apa itu petunjuk tuh udah ada, kompasnya udah ada di dalam. Nah akhirnya kerja, terus dari kerja itu, di kerja yang kedua ini aku enak banget, uangnya enak, kerjaannya enak, gampang, lalu lelo, sampai akhirnya lagi-lagi enggak, lo mesti start your project. Terus project apaan nih? Nah di dalam masa setahun itu aku udah mulai tahu kejadian-kejadian yang bikin aku sadar kayaknya aku harus ngajar. That is my gift, my true gift and my authentic gift. Terus gimana ya caranya? Nah waktu itu kata hati aku bilang, coba lo mesti stop kerjain yang ini, karena kalau lo tetap kerjain yang ini dan aman sama uang, lo gak akan ngerjain apa passion lo ini. Jadi I take risk lagi, yang tadinya dari gak ada duit terus ada duit, lumayan, terus enggak, cut lagi. Coba yang penting you have a space, enggak tahu gimana caranya, you have a space untuk do your project. Walaupun aku belum tahu projectnya juga apa, yang aku tahu ya. Nah at the same time kan aku juga explore yang desain jewelry apa segala macam. Terus aku gini, apa ya, oke, I wanna just share. Aku tuh dulu nggak punya sosial media sama sekali, sampai akhirnya hati aku bilang, pokoknya lo mesti mulai share your gift itu dari Instagram. Terus namanya apa ya gitu. Terus aku suka this name I found, Mohini. Nah Mohini itu is a avatar, Hindu avatar. Jadi dia ceritanya God incarnation, yang God yang ceritanya tuh nyamar jadi manusia. Jadi
ceritanya si Mohini ini cantik banget sampai musuh-musuh bertekuk lutut di dia. Aku suka banget ide Naksir. itu. Aku yang wow gitu, I like this name. Jadi aku ambil Mohini terus, and I feel like I'm all about, aku suka ngomongin tentang cinta yang universal ya. Jadi oke, I want namanya ada love-nya. Ya udah, akhirnya Mohini Love Project. Dan waktu aku mulai, aku super nggak tahu itu mesti mulai dari mana. Yang aku tahu, oh kayaknya itu satu-satu tuh keluar. Karena dulu aku suka lihat quotes, dan actually I love making quotes. Akhirnya aku mulai buat quotes aku sendiri, terus aku nulis insight aku tentang itu. Terus aku mulai share tentang aku punya cincin jewelry design. Jadi pada saat itu aku berhenti kerjaan aku, tapi aku masih tetap kerja part time. Jadi ya, tapi aku tahu aku punya waktu untuk grow. Nah, selama setiap aku dapat inspirasi, oh quotes apa, aku langsung post. Ketika setiap aku ngerjain apa yang ada di kepala aku, itu unfoldingnya terus-terusan. Oh, kamu mesti nulis ini, kamu sampai akhirnya aku, oh ya, I'm here actually to teach, untuk guide people. Dulu aku kebetulan gift-nya gampang untuk dengar guidance dari dalam hati aku. Nah, enggak semua orang bisa kayak itu. Makanya yang aku offer adalah gimana caranya kita belajar untuk akhirnya kita bisa ngedengerin hati kita apa. When we heal also, apa poin-poin yang mesti di heal aku offer itu, kita makin bisa dengar suara hati kita juga gitu. So sebenarnya akhirnya aku sadar, oh this is what I wanna offer. Terus kan I'm not a person yang suka di dunia digital sebenarnya, karena aku suka direct interaction. Jadi aku mikir, what is it that I can do yang emang when I do tuh it's the most natural thing. Oke, aku suka direct. Ya kan, gimana caranya? Oh, gue buat kelas direct aja. Nah, disitulah self love kelas dimulai gitu. Aku waktu itu betul-betul mulai dari nol. Aku beli papan yang untuk ngelukis tuh. Terus aku pinjem papan tulis teman aku, dan aku cari tempat cafe yang aku bisa start. Jadi tips yang keberapa nih? Iya, adalah cuma just start with whatever you have. Jadi kita nggak perlu yang udah gimana dulu, just start. Jadi akhirnya kayak kamu ngelihat yang waktu itu ya kan, cuma papan tulis sederhana. Jadi booking satu spot di cafe gitu Iya, ya, terus bawah papan tulis, kayak gitu di pojok aja. kita gombol di satu meja beberapa orang, Iya. terus dia ngajar. Terus aku juga bingung, gue ngomongin apa ya self love-nya gitu. Pertamanya gitu, self love gitu. Udah, lo ngomong aja deh. Nah, karena itu ternyata gift aku, ternyata itu keluar ketika kita take steps to actually share, itu akan feels like the most natural thing to do. Walaupun aku juga banyak belajarnya, ada deg-degannya juga, ada fear, tapi I feel like I'm so in my element. Ketika aku feel like I'm so in my element, ada energi baru, ada semangat baru, ada spirit baru yang oh my god, this is it gitu. Dan ya, this is an ongoing process ya, sampai akhirnya aku sekarang kelasnya ada di Genesis Creative Space di Brawa ini, di situ sampai akhirnya aku punya private session. Aku offer a 6 months coaching program. Sekarang mulai buka online. Ini semua pelan-pelan. Nah, kan tadi kamu tanya kan gimana sih maksudnya biar kita bisa dengerin. Nah, kalau aku bilang, kalau misalnya kamu perlu orang yang untuk nge-guide kamu gitu, ya cari orang yang bisa guide kamu dulu awal-awal sampai akhirnya kamu bisa dengerin sendiri gitu. Apa, cari orang yang bisa guide kamu untuk heal gitu. Nah, role aku ya di situ aja. Jadi sebenarnya guide. iya, it's something that actually it's already in me. Jadi sekarang karena aku udah ngelakuin, tiba-tiba memori aku kebuka semua. Iya ya, dari kecil tuh gue sebenarnya emang selalu interest, selalu suka. Nah, kenapa aku subjek yang aku pilih it's all about healing, karena itu yang aku kerjain selama ini tanpa sadar dari aku kecil gitu. It's all about awareness, it's all about being aware, it's all about love.
Jadi tanpa sadar tuh dari kecil aku tuh interestnya sama film-film yang ada hubungannya sama awareness, yang ada hubungannya sama cinta secara universal, ada hubungannya sama helping people. Nah tadi kan aku cerita I stop saying yes ya. Kan itu kayak belajar boundaries. Nah at certain moments ketika aku udah feel full, aku udah mulai give lagi. Tapi this time I know when to stop. Ya kalau dulu tuh iya dulu dituang semua semuanya sampai aku capek, sampai aku nggak ada tenaga, sampai I feel so bad about myself. I felt so just like makin lost gitu. Tapi sekarang aku udah tahu ketika aku ternyata mau ngasih tapi ternyata itu cuma seek validation doang. Jadi aku sekarang aware aja action that I take itu from what place, from a place of fear or from a place of authentic, a place of love, a place of a gift, your gift gitu. Wah, biasa. Aku sangat terinspirasi banget teman-teman. Masa sih? Tas dulu. Yeay. Wow, aku sih senang banget dengerin ceritanya Sita. Thank you so much udah sharing. Iya, makasih banget udah having this. I'm so honored. I'm so honored too. I think like it's going to be important. Dan aku tuh ngebayanginnya tadi, oh iya kita tuh sebagai manusia kita sering travel gitu ya. Dan kita biasanya suka sewa tour guide gitu. Iya. Dan sebenarnya the most important travel that we need to take is to our own heart. Iya. And so we can start to listen to it, and by listening to our heart we can be in that happy place all the time without having to travel anywhere. Iya, What do you sebenarnya kalau happiness tuh aku tuh selalu bilang joy and happiness tuh doesn't mean our life tuh selalu senang ya. Life tuh pasti ada nggak enaknya, ada sedih, ada susah, ada proses. Kayak misalnya proses aku yang selama setahun ini banyak banget proses susahnya, banyak banget nangisnya juga. But at the same time kita punya faith, kita punya confidence that everything is gonna be alright. Kita punya faith that misalnya kita lagi sedih, that it's okay to be sad, that it's safe to sad, we're only human gitu. Ketika kita lagi susah kita punya faith that it will pass gitu. Kita nggak hidup dalam ketakutan lagi. Nah ketika kita mulai hidup dengan less takut, itu yang sebenarnya really feel freeing gitu. Itu sebenarnya semua orang birthright, semua orang, that we can actually live outside of fear. Bukan berarti kita nggak ngerasain fear lagi, kita ngerasain, but at the same time kita nggak live inside that fear. Kita keluar. True. Iya, kita keluar dari fear itu. Fear is no longer our enemy. Yeah, it's our friend actually. Iya, jadi sebenarnya selama ini kita tuh tanpa sadar choices yang kita pilih di dalam hidup ini semua based on fear. Misalnya menghindari fear itu ya. Misalnya gini, oh gue kalau nggak pakai baju ini, hal kecil, gue kalau nggak pakai baju ini nanti gue kelihatan jelek. Nah ketika kita punya pikiran, oh gue kelihatan jelek, itu kan berarti kita takut kelihatan jelek. Ketika kita takut kelihatan jelek, berarti kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh udah bagus. Kita nggak percaya sebenarnya kita udah bagus gitu. Jadi nah ketika kita nggak percaya kita udah bagus dan kita berpikir source untuk kita ngerasa bagus adalah something outside us, kita akan selalu grab experience dari luar. Dan sedangkan kan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Orang berhak untuk punya pendapatnya masing-masing, benar nggak? Orang berhak apapun juga. Jadi gimana caranya kita live ya senang-senang aja, dengan atau tanpa ada opini dari luar, dengan atau tanpa orang suka sama apa yang kita pilih. Tapi benar-benar nggak apa-apa ya, bukan dia nggak suka ya udah, bukan that kind of attitude, but just like okay, it's okay, very sincere ya. I don't take it personally gitu. Itu contoh kecil aja ya gitu. Dan itu tuh live yang sangat enak. Yes, sangat bliss, kayak peaceful. Mungkin aku juga pelan-pelan kayak oh iya ya ternyata doesn't really need that much
Karena aku waktu itu pertama kali datang ke kelas kamu, aku bilang kenapa ya aku bikin apa sih namanya konten tapi nggak banyak yang suka, dan aku kayak ngerasa insecure about that. And then I realized like, wow, actually you already have a group of people who already appreciate what you do, even though it's not like that much. Yeah. And then kayak I start to like, it actually doesn't really matter as long as I'm aligned with myself. Iya. Gitu. Oh, ya udah deh, mungkin udah cukup panjang ya. Panjang ya, Bo. Tapi itu I think it's really important. I'm really glad to be able to host this. I'm really glad that you invite me, beneran deh. Udah Makasih seneng banget, aku juga seneng banget. Thank you so much Sita. Thank Dan you. buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sita, bisa lihat di sosial medianya kamu, ada di Mohini Love Project. Nanti akan aku tulis di sini dan akan aku taruh handle-nya juga di description box. So thank you so much friends udah staying until the end of this video. Makasih, panjang Thank you so ya. much. Yeah, but like, but it's a good panjang. Yeah. So we are saying bye from Bali. Bye. Bye. Mwah.